nggak ada yang tahu ya, karena pertemuan itu pertemuan keluarga tertutup hanya dengan Gibran, Prabowo dan Jokowi. Nah, tetapi kira-kira begini, ya, prinsip kekuasaan itu adalah apa? Melindungi raja. Nah, raja itu siapa? Yang dimaksud raja itu adalah koalisi antara Prabowo dan Jokowi. Ini koalisi ini menyatu. Ya, Pak Jokowi meminta ketegasan bahwa Pak Prabowo tetap akan bersama dengan pendamping dia yang adalah putra mahkota Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buntut kasus Fufu Fafa, advokat senior minta MPR bertindak batalkan pelantikan Gibran ya. Jadi suara-suara dan pergerakan dari tokoh nasional maupun dari aktivis ya meminta MPR untuk membatalkan pelantikan Gibran pada tanggal 20 Oktober 2024. Ini suara dari masyarakat maupun dari oposisi rakyat semakin kencang ya, karena dianggap memang Gibran ini sudah tidak layak menjadi wakil presiden. Salah satu alasannya yaitu Gibran melakukan perbuatan tercela, bahkan terakhir dia juga berbohong dan tidak mengakui bahwa akun Fufu Fafa itu adalah miliknya. Advokat senior pun akhirnya ya buka suara meminta MPR untuk bertindak batalkan pelantikan Gibran. Nah, bukan hanya itu saja, dari tokoh nasional maupun aktivis berkumpul ya meminta supaya Gibran ini tidak dilantik pada tanggal 20 Oktober. Sudah lengkap sebenarnya ulasan masalah Gibran dengan akun Fufu Fafa yang sekarang sedang jadi trending topik. Jadi sebenarnya Gibran itu secara hukum, secara moral, secara agama udah nggak layak jadi pemimpin. Sudah tidak layak jadi pemimpin. Karena itu pada kesempatan ini saya sebenarnya pingin saudara-saudara sebangsa dan setanah air ya meluangkan waktu untuk mungkin mengamati, kemudian menganalisis dan memutuskan. Kita tahu Gibran dinyatakan dalam Pilpres ini menang sebagai atau terpilih sebagai wakil presiden, orang nomor 2 di Indonesia. Dan kita tahu semua ini, kita tidak tahu hidup kita ini nanti sampai nanti sore, sampai besok atau dan lain sebagainya. Nah, saya bayangkan kalau presiden berhalangan bisa macam-macam. Sakit sampai kemudian dipanggil sama yang maha kuasa dan lain sebagainya. Nah, kita punya pemimpin seperti Gibran. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rijal Padilla. Cacat demokrasi, cacat konstitusi, cacat moral, cacat mental, cacat agama gitu. Lah orang Indonesia yang 280 juta itu banyak yang lebih baik, banyak yang lebih pinter, banyak yang lebih mampu. Masa kemudian MPR yang punya wewenang melanjutkan melantik atau membatalkan, enggak mikir. Karena pada kesempatan ini kepada seluruh bangsa, saudara-saudara sebangsa dan tanah air, kita memang berharap MPR membatalkan seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Marwan. Anda menginginkan Gibran tidak dilantik karena Gibran tidak layak begitu? Betul. Dengan catatan buruknya, ya, dengan perilaku-perilaku yang kami rasa adalah murni gimmick dan pembohongan publik, Bang, gitu. Ketika mungkin muncul berita Fufu Fafa tuduhan ke Gibran, Gibran sama sekali nggak ambil sikap. Ketika ditanya oleh wartawan, dia bilangnya silakan tanya sama yang punya akun. Di saat kemudian anak muda terkenal, Gen Z, milenial terkenal dengan sikap kritis, sikap social awareness yang tinggi, sikap kemudian responsibilitas terhadap isu itu tinggi, namun Gibran gagal membuktikan bahwa Gibran adalah representasi anak muda secara esensial gitu. Bukan hanya tentang umur gitu. Sehingga kita merasa bahwa selama ini kita dibohongi gitu. Itu. Dan ketika kita ngelihat, Bang, kalau mungkin Abang juga ngelihat ya, tweet atau apa ya, postingan dari Fufu Fafa tuh sungguh jauh dari apa ya? Dari seorang yang kita lihat seorang Gibran yang akan memimpin menjadi wakil presiden terpilih kita gitu.
Sehingga bayangkan gitu, ketika anak muda hari ini, apalagi Gibran dengan privilege nepotisme yang diberikan oleh bapaknya menjadi wakil presiden, bertengkar pikiran dengan anak muda di seluruh dunia dan mengatasnamakan Indonesia, dan dia melihat ini adalah anak muda Indonesia. Saya pribadi Bang malu gitu ketika kemudian dunia melihat anak muda dari Indonesia representasinya adalah Gibran gitu. Prabowo bertemu dengan Jokowi dan dijemput oleh Gibran di Solo dengan alasan bahas persiapan 20 Oktober 2024 ya, tentang pelantikan Prabowo dan Gibran. Nah, menurut pengamatan Rocky Gerung ya, pertemuan Jokowi Prabowo di Solo kemarin sebagai upaya terakhir adalah untuk menyelamatkan Gibran atau Fufufafa. Jadi Rocky Gerung membaca bahwa pertemuan tersebut upaya Jokowi meminta ketegasan Prabowo supaya Gibran ini tetap mendampingi Prabowo selama 2 periode ke depan ya. Jadi menurut Rocky Gerung ini adalah bagian dari deal-deal Jokowi antara Prabowo. Dan Jokowi membaca ini tidak mungkin Prabowo begitu legowo dan menerima atas cacian makian yang dilakukan oleh Fufufafa. Nah, untuk mengantisipasi ini, mungkin ada negosiasi antara Prabowo dengan Jokowi, yaitu Jokowi memastikan bahwa Prabowo akan presiden 2 periode mendatang. Tentunya tetap didampingi oleh Fufufafa. Apa pesan yang hendak disampaikan oleh Pak Jokowi dengan memposting foto itu? Ya tentu memperlihatkan bahwa ada persahabatan, ada keakraban, iya, tetapi realitas tidak seperti itu. Tentu orang akan tafsirkan bahwa ya Pak Jokowi meminta ketegasan bahwa Pak Prabowo tetap akan bersama dengan pendamping dia yang adalah putra mahkota Jokowi, yaitu Pak Gibran. Kan itu intinya kan. Jadi apapun fotonya, bayangin misalnya kalau foto itu tidak ada Gibran di samping kanannya Prabowo, itu jadi aneh sebetulnya. Dan sudut pandang atau sudut kamera selalu hendak berbicara lebih banyak. Tidak disebutkan di situ bahwa ada Pak Dasko, padahal Pak Dasko terlihat di situ. Mungkin wartawan merasa nggak perlu ditafsirkan itu. Yang penting wartawan pun atau jurnalis yang membaca foto itu berasumsi bahwa ada kesempatan untuk terus mengidealkan Prabowo dan Gibran. Kira-kira itu kan. Jadi itu keinginan Pak Jokowi sebetulnya. Tetapi rakyat Indonesia punya poin yang lain bahwa tetap legitimasi Pak Prabowo akan ditagih karena di dalam 5 tahun ke depan masih ada saudara Gibran yang legitimasinya dipertanyakan oleh teman-teman supaya dia. Kan ini dasarnya kan begitu. Jadi kalau kita tafsirkan bahwa foto itu berbicara lebih banyak dari maksud Pak Jokowi, ya memang ya maksud Pak Jokowi adalah Gibran harus berada di samping Prabowo. Sementara tafsir netizen tidak boleh Gibran ada terus di samping Prabowo itu karena ada masalah dengan kelakuan, etika segala macam. Kita mau mengerti itu sebagai uraian deskriptif aja tanpa maksud untuk menafsirkan lebih lanjut. Tetapi penafsiran itu udah berlaku tanpa ada foto atau dengan segala macam foto yang bakal diedarkan oleh istana minggu-minggu ini. Itu juga akan menunjukkan bagaimana Presiden Jokowi merasa harus memastikan keadaan politik Indonesia atau keadaan Republik ini setelah yang memerintah adalah Prabowo dan yang mendampingi dia adalah Gibran. Dan juga netizen berasumsi bahwa pertemuan ini adalah upaya menyelamatkan Fufufafa. Halo guys, hari ini ada pertemuan yang agak aneh sih. Tiba-tiba Pak Jokowi memanggil Pak Prabowo ke rumah pribadinya di Solo. Nah, kalau kita lihat runtunannya ya, Gibran kan pulang ke Solo hari Jumat siang, lalu Jokowi malamnya. Nah, Minggu siang Gibran menjemput Pak Prabowo di bandara. Lalu mereka berdua ke rumah Pak Jokowi, ke rumah pribadi Pak Jokowi. Lalu diadakanlah pertemuan tertutup di dalam rumah Pak Jokowi ya, antara Pak Jokowi dan Prabowo Subianto. Nah, lalu apakah ada Gibran juga? Nggak tahu lah ya. Tapi yang info yang beredar adalah DPC, DPD Gerindra ini dilarang ikut karena Prabowo Subianto dipanggil sebagai Menhan. Ini cukup mencurigakan dan mengkhawatirkan sih sebenarnya ya. Karena gini, dengan alasan dipanggil sebagai Menhan, kenapa ke rumah pribadi di Solo? Ini cukup aneh. Kenapa bukan di Istana Negara saja di Jakarta kalau memang dipanggil kapasitasnya sebagai Menhan? Jadi ya seolah ini memang alasan ini dibuat agar nggak ada orang partai yang ikut gitu ya. Tapi kalau urusan Menhan harusnya Daniel Azhar bisa ikut sih, bisa mendampingi harusnya ya. Tapi nggak tahu juga ya. Ya sebenarnya kalau misalnya Pak Prabowo waktu mencalonkan diri, waktu nyapres ini meletakkan jabatan mundur gitu,
ini nggak akan terjadi kejadian kayak gini nih. Nggak ada alasan memanggil sebagai Menhan. Atau setidaknya setelah beliau terpilih lah menang pemilu lalu mundur dari jabatan, maka nggak akan lah ada kejadian-kejadian seperti ini, dan tentunya Pak Prabowo punya bargaining position yang lebih baik. Ya, semoga saja nggak ada acara makan-makan. Salam. Hari Minggu kemarin itu diadakan pertemuan antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi. Anehnya pertemuan ini dilakukan di Solo, di rumahnya pribadi Jokowi. Nah, banyak pengamat yang meraba-raba apa gerangan ini, karena pertemuan ini kan seolah-olah pertemuan keluarga ya, karena tidak ada didampingi oleh Gerindra atau didampingi oleh staf Menteri Pertahanan seperti juru bicaranya Daniel. Nah, kira-kira pertemuan ini apa? Nah, nggak ada yang tahu ya, karena pertemuan itu pertemuan keluarga tertutup hanya dengan Gibran, Prabowo, dan Jokowi. Nah, tetapi kira-kira begini, ya, prinsip kekuasaan itu adalah apa? Melindungi raja. Nah, raja itu siapa? Yang dimaksud raja itu adalah koalisi antara Prabowo dan Jokowi. Ini koalisi ini menyatu. Ketika Jokowi menyerahkan tahta itu kepada Prabowo, dengan maksud adalah supaya Prabowo itu melindungi Jokowi. Loh, bagaimana caranya? Iya, Jokowi akan melakukan kunci-kunci, posisi-posisi untuk mengunci sehingga Prabowo ini nggak bisa lari dari Jokowi, karena ini kongsi 50% Jokowi, 50% Prabowo. Misalnya, kalau presiden berhalangan, itu diganti oleh wapres. Wapresnya adalah Gibran. Itu satu. Kedua, mulai dari Panglima TNI, itu adalah temannya Jokowi dari Solo. Kepala Staf Angkatan Udara itu keponakan Jokowi. Pangdam juga keponakan Jokowi. Jadi Pangkostrat juga itu pas Pampres. Jadi posisi Prabowo ini udah dikepung oleh orang-orang Jokowi. Nah, kenapa kok prinsip kekuasaan melindungi raja? Loh, yang namanya kekuasaan tuh yang ditarget ya pertama ya raja duluan. Nah, yang paling penting adalah kekuasaan itu sekali lagi ya bersifat seperti segitiga. Ini segitiga kecil. Dan di atasnya tuh ada segitiga yang lebih besar. Dia harus mengikuti. Dan ketika ada informasi dari segitiga yang lebih besar di atasnya, dia harus ikuti. Dengan demikian, ya, Prabowo ini pun diberitahu ada hal-hal tertentu yang Prabowo laporan, misalnya pada waktu bulan Mei 2023, Prabowo dikunjungi Kepala Staf Angkatan Darat Amerika. Itu Prabowo memberitahu Amerika mau begini, Jokowi ikutin. Nah, sekarang Jokowi memberitahu, ini loh ada kehendak dari atas. Nah, Prabowo ikutin. Kalau enggak, ini buyar ini. Goncang gitu loh. Misalnya. Jokowi sudah ikutin 4 step. Ya. 4 tahap dari kehendak World Bank. 1, ratifikasi FATF, itu perampasan aset, rekening, cuci uang. 2, rahasia judi online. Ya, 3, kepindahan ke IKN. 4, pembubaran Menterian BUMN. Ini adalah langkah-langkah yang informasi yang di atasnya presiden yang harus diikutin. Gitu loh. Risikonya apa? Ya risikonya banyak macam. Misalnya, ya, tuduhan kepada Kaisang mengenai gratifikasi pesawat jet ke Amerika. Ya, masa orang ke Amerika naik pesawat jet bayar 6 miliar, ya kan gitu loh. Itu kan adalah gratifikasi. Itu salah satu di antaranya. Tetapi ancaman yang berikutnya lebih ganas lagi. Contohnya, ini linknya.
rekening keponakan Prabowo, Aryo Joyo Hadikusumo, itu telah dibekukan, dirampas. Karena apa? Ada tuduhan pajak. Nah, yang repot adalah, oke, itu keponakan Prabowo. Nah, pengadilan ini merembet kepada rekeningnya Hashim Joyo Hadikusumo. Lah itu kan lama-lama kalau gini caranya, seluruh keluarga Joyo Hadikusumo kan bisa dibekukan rekeningnya oleh Swiss. Lah ini repot, ya belum lagi rekening Pak Harto yang di Swiss itu sudah dibekukan, sekarang rekening keluarga Joyo Hadikusumo. Ya repot, oleh karena itu isu-isu inilah yang disebut tujuan dari kekuasaan adalah melindungi raja.